berangkat kuliah, berangkat kuliah, pulangnya dapat ijazah dan dapat istri juga. Buy one get one gitu ya, benar ya? Walaupun kita Pemikiran kutip, kita quote dari jurnal, buku, tapi we make our own words. Oh iya, jadi pemikiran kita yang asli ya, Dalam bahasa kita. Original dalam bahasa jagonya orang Indonesia ini kan ATM, Wak. kita. Apa tuh? Amati, Amati, tiru, modifikasi. modifikasi. Karena sekali lagi, kalau kita dapat beasiswa, ya kita tidak punya opsi lain selain Harus lulus. pulang dan bawa pulang, Bawa ijazah, berangkat dan pulang bawa ijazah. Bawa ijazah dan bawa dolar. Bawa dolar, itu nilai bonus. Tidak mudah memang hidup di perantauan, apalagi di luar negeri. Menjadi mahasiswa di negeri orang bagaimana tips dan triksnya? Mari kita dengarkan bersama-sama cerita dari Muhammad Hairun Sihaliata. Setiap kemarin gimana tuh ya? Bagus nggak ya magister itu? S2. Bagus. Ya. Yang bagusnya itu dia bisa langsung ini, bisa praktek langsung. Jadi permasalahan pendidikan kita kan kadang-kadang katanya ya, antara teori dan prakteknya jomplang ya, sejalan. Tapi di Setiami itu kelebihannya aku lihat dia mengcombine antara akademisi dengan praktisi. Jadi dari akademisi dia dapat teorinya, Ilmunya dari ya. praktisinya dia dapat pengalamannya. Aplikasi. Pengalamannya ini yang mahal, Wak. Selain itu alternatifnya kalau mau bagus sekalian ya keluar negeri, ya. Wak. Cuma kan masalahnya kalau kita keluar negeri kan kalau udah berkeluarganya agak susah, Wak. Iya, jangan keluar Ngeboyong negeri. keluarga. Boyong keluarga, biaya mahal ya. Nah, itu dia biaya mahal, terus ya shock culture juga kan, beda iklim, beda makan, beda budaya, itu agak repot, apalagi bawa-bawa keluarga gitu loh. Kalau yang dekat ya Singapura, Australia. Jepang. Kayaknya favoritnya banyak kan orang Australia. Kenapa ya? Nggak tahu juga, mungkin coba kita tanya. Ini kali karena Yang kulturnya udah agak pernah berdekatan di ya, sana. banyak orang. Bisa jadi mungkin satu nggak terlalu jauh dari segi durasi jarak kan, nggak terlalu jauh kan Australia sama Indonesia kan gitu. Makanya banyak yang rekom ke Australia. Makanya ke sana juga gitu. Nah, ini ada lulusan Australia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang. Mohon izin. Silakan. Macet nggak tadi ke sini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dekat tapi setengah jam juga. Oh iya. Lumayan Dekat setengah jam. Dekat setengah jam. Jauhnya Cepet berapa lah jam itu. itu? Kerjaan lancar. Alhamdulillah lancar, Bang. Kayaknya betah ya di DKI di EY. Dinikmati semua Ini masih proses. banyak kegiatan. Alhamdulillah ada kegiatan. Selalu Di ada. tahun Selalu ada politik kegiatan. ini kan pasti anggota lagi mempersiapkan diri kan untuk Betul 2024. untuk election berikutnya. Iya, betul. Jadi mereka bagaimana caranya untuk terpilih lagi ya, konsennya di situ. Betul, Bang. Betul. Udah berapa lama di DKI? Sejak bulan Agustus, jadi sekitar 4-5 bulanan. 45 bulan. Ya, baru juga. Wak. Baru lah. Jadi tadi kami lagi ngobrol-ngobrol, Iya, ngobrol-ngobrol masalah soal sekolah luar di negeri. Kebetulan Ya. Mas Hairun kan salah satu Alumnus, ya. alumni Di dari mana kemarin? Kemarin di The University of Melbourne. Di Melbourne, Australia kan. Bener kan? Australia kan Iya. banyak kayaknya Makanya pintar favorit. dia. Kenapa pilih Australia? Ya Australia kemarin pilihnya yang pertama sih karena dekat sama Indonesia. Oke. Jadi dengan jarak yang dekat kan memudahkan kita kalau terjadi apa-apa dengan keluarga kita bisa pulang dengan cepat. Oke. Itu pertimbangan pertama. Hmm. Yang kedua, memang pendidikan di Australia memang sudah cukup bagus. Di sana ada Group of 8
Ya, Apa 8, itu? Bisa Group of jelasin? 8 itu grup 8. Jadi Oke. ada 8 kampus memang yang terbaik di Australia. Oke. Dan mereka memang masuk top 100 in the world. Jadi memang Australia secara pendidikan juga bagus. Iya. Akhirnya saya pilih di sana. Itu di Dia Melbourne kerjasama? ya? Ada di beberapa state. Jadi di Melbourne itu seperti Monash sama Oke. di University of Melbourne. Di Sydney itu ada UNSW sama University of Sydney. Dan di beberapa state lainnya. Beasiswa tapi ya. Beasiswa. Itu ada kerjasama khusus dengan Indonesia semua 8 kampus itu atau gimana? Saat beasiswa itu Bappenas Spirit. Spirit itu scholarship program for strengthening the reforming institution. Intinya itu untuk reformasi birokrasi. Jadi kerjasamanya itu sebatas untuk pembayaran tuition fee secara langsung saat itu. Kerjasamanya sebatas itu saja. Hariannya biaya hidup Itu langsung transfer ke student, awardee-nya langsung. Nah, BTW ini waktu dulu berangkat beasiswa itu udah berkeluarga atau masih Saat single? itu saya masih single, Bang. Single. Jadi kayaknya masih dia ini salah satu yang ini Bang. gimana tuh? Berangkat Dapat jodoh di sana? kuliah, Berangkat single, kuliah, pulangnya dapat ijazah dan dapat istri juga. Buy one get one gitu ya, benar ya? Enggak, Bang, enggak. Oh, Jadi istrinya nggak dapat sana. nikah itu beberapa tahun setelah saya pulang studi. Saya pulangnya 2017, nikahnya itu 2019. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanya orang nih Bang Son. Pasti ada penyesuaian itu kan nggak gampang ya. Shock culture itu pasti ada lah gitu. Apalagi mahasiswa Indonesia yang baru pertama kali misalnya menginjakan kaki atau kuliah di luar negeri. Itu gimana cara mensiasatinya? Culture shock itu memang sesuatu yang sudah tidak terelakkan sih untuk Iya, semua mahasiswa internasional. kejadian. Itu pasti. Bahkan untuk beberapa program beasiswa itu mereka akan menawarkan program itu namanya untuk bridging kita dengan culture shock. Karena itu memang sudah diantisipasi. Seperti apa Semua itu sudah. bentuknya? Pertama bahasa. Oke. Bahasa. Mungkin Bahasa. bagi awardee yang dari TOEFL-nya Jakarta, berapa, TOEFL? TOEFL-nya Persyaratannya. untuk scholarship itu beda-beda. Tapi kalau case saya dengan Bappenas Spirit saat itu hanya 450. Saya 650 gimana dong, gampang berarti ya. Itu harusnya udah kayak Melbourne lagi. 450 itu untuk dapetin scholarship-nya. Jauh lagi. Untuk dapetin scholarship-nya. Standar ya? Untuk sekedar standar untuk bisa tes berikutnya. Tes berikutnya, Tapi oke. setelah kita dinyatakan sebagai awardee lulus, untuk studinya itu butuh IELTS. Itu rata-rata udah 6,5. Oh. Oh, ada syarat lain lagi ya. Iya, untuk TOEFL apply sama gitu. IELTS. Iya. TOEFL TOEFL itu apa nih? Spesifiknya apa? IELTS ini tes bahasa Inggris. Itu meliputi 4 aspek: listening, reading, writing, speaking. Dan skor yang diminta itu minimal 6,5. 6,5. Langsung lulus. 6,5 itu udah bisa diterima di banyak kampus di dunia. Oke. Karena udah ukuran 6,5 Standar ini. nasional lah ya. Iya. 6,5 ini udah ditaksir student ini udah Sudah bisa mampu, engage dalam kegiatan akademis di kampus. Ya, udah bisa berproses. Baca kan, ya. tulis diskusi Iya, udah baca. bisa. Karena bahasa pengantarnya kan bahasa Inggris Bahasa Inggris. langsung. Nggak mungkin pakai campuran bahasa bilingual bahasa Indonesia nggak mungkin. Jadi kalau kan, kita gitu. yang cuma 350 jangan coba-coba Iya. ya. Harus coba berikutnya. Harus mantap. Bisa lah, pasti bisa lah Bang, pasti bisa. Insya Allah Waktu bisa. tes IELTS langsung dapat 6,5 atau gimana? 2 kali Bang, saya 2 kali. Oh berarti kalau misalnya kita belum dapat 6,5 kita bisa berproses Ikut lagi. Bisa tes lagi IELTS. Oh, Jadi kalau misalnya sampai tergantung lulus, kampusnya Bang. Misalnya kita apply kampus yang minta IELTS 6,5. Oke. Kalau kita belum dapat IELTS 6, tes lagi sampai dapat. Karena itu memang standar minimumnya itu yang diminta 6,5. Oke, tadi awalnya nggak dapat, nggak Nggak sampai. dapat. Saya dapat yang pertama itu 6. 6, Oh, kurang dikit lagi. ya. Terus gimana caranya untuk bisa menambah? Itu Ya, jaraknya tipsnya. tes IELTS pertama dan tes IELTS kedua itu sekitar 2-3 bulanan. Oke. Itu kita latih lagi listening Bisa dari sisi aspek mempersiapkan listening. diri, ya. Itu kita dengerin banyak podcast atau siaran radio pakai bahasa Inggris, nonton movie dengan English subtitle. Oke. Itu membantu listening kita. Kemudian untuk reading kita banyak lagi membaca jurnal, membaca komik bahasa Inggris dan segala macam. Dari sisi speaking kita lihat tips-tips di YouTube. Oke. Udah banyak istilahnya free webinar gimana how to improve our speaking skill itu banyak banget di sana. Banyak. Jadi setelah 2 bulan sambil saya juga tetap kursus, akhirnya setelah 2 bulan itu saya tes lagi yang kedua IELTS, alhamdulillah dapat 6,5. Tadi salah satunya pakai subtitle ya. Bukannya pakai subtitle itu malah membuat kita malas mendengar Enggak, kan? justru ngebantu Bang Sam. Kalau Hah? aku juga justru gitu. Mungkin, salah satu Sebagian orang begini loh. belajar bahasa Sebagian Inggris orang gitu. begini, subtitlenya Inggris atau Indonesia? Inggris Inggris untuk Oh, English. Oke.
Berarti kalau dia Inggris ya mungkin ya. Tapi kalau subtitlenya Indonesia, Indonesia, membuat itu orang ganggu. malas. Bener, biasa. Bang. Iya, Jadi iya, gini oke, Bang oke. Son, Airun, kebanyakan kan orang ada yang dia mahir dalam komunikasi, speak English kan, itu apa? Aktif. Conversationnya itu Conversation aktif. bagus. Tapi pas saat writing atau di grammar, banyak kan orang kan kadang-kadang gagalnya di situ kan ya. Benar. Jadi itu kan harus semuanya bisa 4 item tadi. Iya katanya. betul 4 Empat item aspek itu itu. gitu, Nah, 4 empat aspek aspek, itu iya. gitu. Kalau yang tadi itu Bang, terkait subtitle itu kan memang metode belajar orang beda-beda. Iya. Cuman sebanyak teman-teman itu memang yang punya problem yang sama dengan dia mendengar dari film dengan Oke. audio English, dia kan mendengar tuh, tapi Iya. dia nggak tahu apa Menulisnya. spellingnya seperti Iya, apa, spellingnya. ejaannya. Hmm. Misalnya kalau kayak Amerika comfortable itu kan comfortable, Iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau misalnya aksen yang kayak Australia atau kayak Apalagi UK Inggris ya, UK itu comfortable. paling susah. comfortable, Iya. itu tulisannya gimana Susah, tuh? ya. Dengan dia membaca subtitle, oh tulisannya kayak gini. Iya. Jadi itu- nyambung itu dia antara membantunya, ya. antara hearing pendengarannya Iya, dengan dengan- Synchronize lah apa yang didengar sama apa yang dibaca. Oh The gini. listening, writing sama jadi ini, aku pikir pasti. tadi kan biasanya subtitle itu kan untuk Indonesia. kalau dia Inggris, subtitlenya Indonesia. Kalau itu kan sebenarnya bikin malas. Betul. Malas orang untuk hearingnya lagi. Nggak Iya, ada ini iya. ya. Oke. Terkadang kan Bang Son apa yang diucapkan di film itu nggak serta merta seperti titlenya itu Benar. karena subtitle itu lebih membantu ke apa sih makna dari pembicaraannya itu ya Benar, sebenarnya benar. gitu. Kalau kita kan kalau ini kan ngomong santai gitu, tapi kan bahasa subtitle itu kan bahasanya bahasa resmi gitu. Bahasa Jadi resmi. kita lebih mudah apa memahaminya gitu kan. Tapi ya. kalau di film-film misalnya film-film luar negeri, film-film Amerika gitu Iya. ya, itu sudah cenderung sama persis subtitle dengan Iya. apa yang di Dialognya ya. dialog aktor itu. Ya, nah itu tadi Shackleton itu satu bahasa. Satu Kemudian bahasa. Yang kedua iklim. makanan, Iklim. iklim ya, cuaca. Jadi saya datang itu alhamdulillahnya bulan Februari itu Oke, winter udah Februari. hampir-hampir selesai. Kayak bulan sekarang nih ya. Summer itu udah summer. Oke. Tapi summernya di Australia tetap dingin bagi orang-orang yang udah terbiasa di Indonesia. Summernya berapa derajat? Waktu itu summernya itu saya dapat sekitar 18, 19 Summer aja 18. Mataharinya ada. Loh. Mataharinya ada tapi dingin. Oke. Kalau di sana summernya 18, di Arab 50 apa namanya ya? Soalnya kemarin yang ke sana Iya, 50 ah. panas ya 50, Panas sampai banget. 50 di luar Masya gitu. Allah. Akhirnya orang beraktivitas di berubah. dalam. Enggak, aktivitasnya berubah. Sore ke malam sampai Oh, pagi. ditukar waktunya. Pagi ke siangnya malah di menghindari rumah, di rumah panas karena- itu tadi ya. Oke. Terus apa lagi tadi? Setelah iklim tentu kita penyesuaian ya. Yang berikutnya itu Enggak, tantangan tunggu dulu, berikutnya, dari iklim tadi itu penyesuaiannya seperti apa kita? eh, Apakah pakaian atau makanan juga ada yang mempengaruhi kan untuk membantu gitu misalnya? iklim sih lebih kepada pakaian kali kita menyesuaikan iya. dengan pakaian. Jadi misalnya sebelumnya saya cuma bawa jaket yang misalnya kita beli jaket itu yang biasa asal Oke. tebal itu udah cukup. Coat, Ternyata sampai di sana itu ada yang Oh, namanya pakaian itu john, dengan teknologi long long heat john, Iya, high heat tech tech. ya. Jadi teknologi penangkal Oh, yang dingin. fiber apa? Ada fiber ini Iya, kan, iya. ya? Dia dengan teknologi Ada tertentu merek membuat badan tertentu kita tuh ada ya. walaupun Jadi dia hangat tipis, dia light, ringan, tapi dia bisa menjaga suhu tubuh. Iya, Oke. baru tahu aku. Pak. Harus Ada. sering-sering keluar negeri berarti kita. Nah, ya. di Indonesia juga ada. Pak. Indonesia ada, Beberapa ada. sekarang Iya, sudah ada, mulai ada. menjual. Aku produk taunya cuma long john doang. long john ya. Lanjut tuh Iya, dalam salah satunya iya, sih. iya, Tapi iya. kalau kayak jaket, kayak baju, ada yang pakai baju satu lapis tapi udah cukup. Iya, udah cukup benar. bisa Karena menjaga suhu bahannya tubuh. tadi Iya, ya. bahannya Iya, karena tadi banyak. ya. Dan memang ada fiber. mahal. Iya, Mahal. harga. Mungkin Pasti. penyesuaiannya di situ. Jadi kita Anak sekolah susah dong, Wak, belinya. Ya makanya nih kita ngobrol dulu gimana mensiasatinya gitu. Nah itu dari segi itu. Kan dari segi makanan juga biasanya kan, misal kalau kita Indonesia kan kalau mau angkat-angkat minum bandrek, gitu, jahe apa kopi atau apa gitu. makanan kalau di sana makanan kebetulan waktu di Melbourne itu udah banyak makanan Indonesia. Oke. Kalau di Melbourne tuh insya Allah udah nggak susah cari makanan Indonesia. Iya, Udah Terutama banyak. yang halal. Halal, halal. Rata-rata kalau makan Indonesia tuh udah banyak yang halal, jadi kita nggak kesulitan untuk Bentuknya apa? Mencari Itu? menu-menu Misalnya Indonesia. nasi pecel kah atau? ada. Oh, iya. Jadi, Rawon. misalnya Rendang. saya masih ingat banget tuh di Swanston Street, Oke. itu ada namanya nelayan. Oke. Menunya tuh ada nasi kuning, nasi goreng, Indonesian food. Padang Indonesian banget food, ya. Oke. rendang. Oh. Jadi nggak hanya bisa dine in, kita bisa take away. Kita bisa pilih menunya aja, rendang Harganya 3. gimana? How much itu sih? 2016 rendang itu kayak 3 biji, 3 potong. 3 potong ya. Itu sekitar $5-6.
Berarti Untung kita- berapa? Australia berapa? Australia $1 itu sekitar 9.000 9.000, 10.000. 10.000 berarti berapa tadi? 50 ribuan. 60 ya, masih standar lah ya. Iya. Kita makan di sini di restoran Padang di mall ya Iya. bisa lebih dari segitu. Itu daging Ada malah rendang yang merek 20 tertentu kecil. harganya lebih mahal lagi. Benar. Mungkin tergantung tempatnya juga sih. Betul. Nah, jadi masih bisa terjangkau lah ya kalau Masih dari bisa segi harga. terjangkau, bisa terjangkau. Itu dari segi makanan, cuaca. Makanan tadi. cuaca, Nah, kemudian apa lagi yang bikin culture shocknya itu? akademik. Oke, itu kenapa? Akademik. Jadi ketika kita sampai di sana, ternyata ini pengalaman pribadi ya, jadi nggak bisa digeneralisir. Jadi waktu di S1 ini kita cenderung di guide sama lecture, sama dosen. Oke. Nanti kita ujiannya tanggal sekian ya, ini materi kuliahnya Oke, ya, oke. ini kisi-kisinya ya. Hmm. Kita di guide Oke. mostly. Tapi ketika sampai di sana itu benar-benar kita ini independent student. Oh. Jadi kita akan diberikan student portal di sana. Oke. Kemudian kita akan diberikan reading materials 2-3 minggu sebelum kelas. Memulai itu ya. Reading material. Mulai. Jadi ada 10 sampai 15 jurnal Oke. dan buku. Kita download Dan itu di harus portal kita itu. Baca. Baca dan pahami semua. Harus kita baca, kita habisin itu semua reading material karena ketika kita datang di kelas kita 2 udah jam. siap ya. Ketika kita datang itu kita sudah lebih sinkronis Iya, apa yang kita lebih baca ready ya. dengan apa yang dipaparkan. Dipaparkan. teman-teman diskusikan. Jadi kita sudah diskusi aja di situ. Oh. Kita round table. Jadi ada beberapa bentuk kelas. Ada namanya seminar, itu cenderung satu arah. Nah, walaupun ada diskusi. Yang kedua itu namanya tutorial. Tutorial ini kita duduk kayak round table, satu meja bundar itu 4-5 orang, kemudian kita diskusi di sana. Nah, yang didiskusikan itu, yang kita baca itu, reading material itu. Lebih Jadi banyak kalau ke kita nggak diskusi. baca, Nggak bisa diskusi. Iya. Jadi Itu bedanya ada mungkin bebannya. dengan kita di sini ya, Ya, problem kita kalau kita dikasih metode pembelajarannya. sebenarnya di zaman sekarang pun mirip ya. Di kita pun udah sama. mulai seperti itu ya. Apalagi yang ada sistem SSO itu kan Iya, SSO. materinya udah diupload di situ. Tapi Iya. tetap saja di saat Iya. kita tanya belum sempat baca. Belum baca. Itu alasan Jadi klasik. keinginan untuk membaca Baca itu itu yang membedakan sebahagian mahasiswa. ya, nggak semua ya. Betul. Sebagian kita yang di sini dengan Yang yang di Melbourne itu mungkin. Karena ada rasa mungkin tidak akan dimarah, tapi Iya, ketika malu kita ya, diskusi malu hati sendiri. kita nggak tahu apa-apa. tentang teori ini Kita oleh nggak ngerti, ini ya, nggak nyambung. di jurnal ini. Kemudian orang sudah ribut warawiri diskusi dan kita Kita cuma masih diam aja. bengong, ya. Kita ada rasa malu. Iya. Kita nggak akan dimarah tapi ada rasa Iya. malu. Kita nggak bisa Sementara kalau engage. kita komenin nggak nyambung, Nggak lebih nyambung. malu lagi. Akhirnya memang itu sudah menjadi kayak keharusan bahwa saya datang harus minimal siap saya ya. kuasain itu. Minimal baca tuh kuasai. abstraknya, Oke. pengantarnya, kesimpulannya sehingga kita bisa Nyambung sedikit-sedikit jadinya kalau diskusi. iya gitu untuk ya. masuk ke dalam diskusi. Jadi mau nggak mau kita dipaksa dan dilatih untuk membaca ya. Iya. Iya. Itulah academic shock yang saya rasain ya. Academic shocknya Sementara itu, dulu waktu kuliah di sini nggak kayak gitu kan? waktu S1 di sini nggak kayak gitu. Waktu yang satu sini sistemnya SKS. Sistem Pas mau kursus semalam. ujian, sistem bacanya. Sistem Iya. kursus semalam. Jadi memang bagaimana membangun pola keinginan membaca itu anak-anak berarti harus Betul. dilatih untuk membaca. membaca. Dan bagi teman-teman yang mau sekolah di luar ya harus kuat membaca dari sekarang Iya, berarti ya. benar-benar. Iya. Membaca dan memahami juga. Iya, iya, iya. Nah itu tadi dari segi akademisi tadi yang shock culture-nya. Kalau misalnya dosen-dosen di sana itu membantu banget nggak sih? Apalagi misalnya kita kan mahasiswa dari Asia misalnya katakanlah gitu. Kan kita nanti membaurkan ya dengan mahasiswa lokal yang di sana gitu dan seluruh dunia pastinya gitu ya. Di sana gimana? Dosen-dosennya cukup. Pengalaman saya dosen-dosen di sana itu benar-benar sangat open, helpful. Iya, Mereka sangat terbuka dengan mahasiswa internasional karena memang sekolah itu mempromot nilai-nilai yang apa ya, inklusif. Oke. Jadi kita international student itu benar-benar sangat diterima sekali Iya. gitu. Dosen-dosen sangat terbuka. Kita nggak bisa ngomong Inggris pun ataupun terbata-bata dalam bahasa Inggris. Mereka it's okay dengan itu. Oh yang penting Tidak masalah. mengerti ya. Iya, tidak masalah dengan itu. Jadi ketika kita bicara dalam menyampaikan pendapat, grammar kita salah, kita banyak terbata-bata, itu mereka tidak diskriminatif kayak oke, Oke. stop speaking. Oke. Enggak. Jadi kayak Dibiarkan tetap dibiarkan ya. dengan kita Tetap mengalir lah kita diberikan ruang untuk terus Oke. ngomong. Iya. Bahkan ketika kita misalnya macet, ada misalnya dibantu. in case Dibantu. saya pernah ditanya, saya bingung menjawabnya, konsep penjawabnya udah ada, tapi how to Dalam say, Inggrisnya, Iya. how to say-nya itu macet, itu teman-teman itu ada yang angkat tangan lalu bantu. Jadi Muhammad maksud kamu kayak gini kan, gini. iya. Oh, iya. Jadi Bener-bener menggait gitu, mengarahkan gitu. Iya, ya. sangat-sangat Sampai dinamis ke sekali. situ. Waktu pertama kuliah itu ada miss-missnya juga nggak?
antara apa yang disampaikan dosen, dengan pemahaman kemampuan kita menangkap. Kan kita baru nih Iya, iya. proses interaksinya. Itu pasti ada ya. Oh, pasti itu ada. pasti ada. Iya, iya. Jangan kan beda bahasa dalam bahasa Indonesia aja ya. Itu kita sering salah tangkap. interpretasi berarti. Iya, gitu. Apalagi kalau nggak fokus ya. Benar. Apalagi beda bahasa, apalagi nggak fokus. Betul. Tapi itulah. Jadi sebelum dosen itu di kelas bicara, itu kita sudah diberikan reading. Oke. Jadi reading itu kesempatannya kita untuk istilahnya memiliki Mendalami, initial ya. knowledge. Kita punya pengetahuan sebelumnya. Oh, ini mau dia Iya. di kelas nih. Lebih Jadi ketika mendalam kita lagi. datang dari 2 jam itu setengah jam dari dosen, dosen kasih pengantar, lalu kita diskusi. Kebanyakan di sana tipikalnya seperti itu, diskusi, Iya, diskusi. semua gitu. Hampir pertemuan kelas itu selalu dengan diskusi. Diskusi. Dari 2 jam itu cuma setengah jam pengantar dosen, Oke. setengah jam itu kita. Tapi tetap ada yang mendirect, yaitu si lecturer itu. Kalau ujiannya, Ujiannya studi kasus gitu misalnya. Gitu, itu atau- tergantung mata kuliah. Itu Cuman beberapa mata kuliah yang saya ambil itu ada namanya sitting exam, itu Oke. seperti biasa. Oke. Kita duduk di kelas 3 jam, kita kerjain seperti Oke. biasa kayak di Indonesia. Tapi ada juga ujiannya cuma membuat esai atau paper. Oke. Jadi satu mata kuliah itu sekitar 3 atau 4 paper. Jumlah katanya variatif dari 500 sampai 5.000 kata. Kita dikasih waktu, ada deadline-nya. Jadi itu Oh. semua tertera di student portal. Oke. Jadi mata kuliah A bikin paper X sekian ribu kata, kumpulnya deadline-nya sekian. Berarti harus banyak vocabulary kita ya harus hafal ya. Itu learning by Kalau doing sih. vocabulary kan udah berproses kan. Iya, Mau nggak mau dengan ngobrol hari-hari pun Harus ada. nambah. Yang menarik saya perhatiin dari tadi itu salah satunya adalah memang mereka ini diajarkan benar-benar untuk mandiri dan Betul. bekerja Betul. Iya. dan memang belajar gitu. Iya. loh. Nggak bisa kalau kita kan, mohon maaf kalau kuliah sekarang di sini Iya. hadir bentar, lihat ujian juga gampang. Benar. Ini kalau mereka nggak mengikuti Harus fokus proses, ya. maka mereka tidak akan bisa menjawab Iya. ujiannya. Benar, Ya, benar, Karena benar. memang kan dari readingnya tadi, Iya. bahannya dari situ, dari proses kegiatan. Jadi benar-benar memang ya harus belajar. Iya, Kalau nggak benar. belajar nggak bisa. Benar. Itu proses. By the way, Iya. bisa cheating nggak di sana? Kalau di Cheating. Indonesia kan bisa ya. Karena apa ya? Agak Nah, ini strict yang atau menarik, gimana ini yang ya? menarik dari sisi akademik. Jadi waktu saya di Indonesia ngambil S1, itu kalau kita disuruh bikin makalah, Oke. kita kalau copy paste dari teman, kita rubah-rubah dikit, Iya. itu nggak masalah, nggak ketahuan. Oke. Nah, menariknya kalau di Australia kemarin di University of Melbourne, mungkin di kampus lain juga sudah Iya. sudah pakai karena ini memang teknologi yang udah mulai umum sekarang. Ada Namanya tools-nya kan. namanya Turnitin. Betul. Turnitin ini semacam aplikasi tempat kita mensubmit tugas kita. Oh. Dia akan mendetek plagiarism. Oke. Jadi kita submit Canggih 5.000 ya. kata, Oke. itu akan misalnya kita copy Muncul. paste sekitar satu paragraf itu Iya. muncul. Iya. Paragraf itu akan ada Jadi. lainnya. Ini diambil dari jurnal siapa, Oh. tahun berapa. Oke. Itu muncul presentasi plagiarismnya berapa persen. Aduh, malu banget kalau gitu ya. Nah, sehingga tantangannya bikin paper itu bukan sekedar bikin paper, answer the question dan it's Iya. done, tidak. Tapi kita bikin 5.000 kata itu pure original words Dari kita kita. gitu ya. Walaupun kita Pemikiran kutip, kita quote dari jurnal, buku, tapi we make our own words. Oh iya, jadi pemikiran kita yang asli ya, Dalam originally. bahasa kita. Original dalam bahasa Jagonya orang Indonesia ini kan ATM, Wak. Apa tuh? Amati, Amati, tiru, tiru, modifikasi. modifikasi. Jadi ini bukan mau mengajar ya. Bagaimana cara Tapi kan bukan modifikasi? dibolehin kan itu kan? Kita nggak ada Iya. plagiatnya di sini. Oke, yang ada- Tidak akan terdeteksi plagiat. Iya. Caranya dari satu bacaan itu kita baca temanya apa, judulnya, terus kita pergunakan bahasa kita sendiri. Itulah modifikasinya. Ini tips dari dosen. Kalau sudah pakai bahasa sendiri, Iya. pasti tidak akan terdetek lagi. Tapi sama itu memang tools-nya. benar, memang Iya. benar. Maksudnya apa plagiarism itu kan kita menggunakan exact Kalimat word, yang sama. exact Iya. word tanpa mencantumkan kutip tanpa mencantumkan sumbernya. Betul. Iya. Walaupun direct quotation Itu itu, salah, ya. undirect ya, kutipan tidak langsung, tapi kita lupa untuk mencantumkan Iya, siapa sumbernya. Itu sumbernya. plagiarism. Oh, dianggap. Kalau kata Bang Holison ini kan kita ngambil punya orang nih, misalnya bukunya Bang Holison, kita rubah kalimatnya, tapi kita cantumin misalnya sumber Bang Holison tahun sekian, halaman sekian, it's okay. Oh, Karena memang paper tuh begitu menulis Iya. seperti itu. Dan itu tantangannya. Karena sekali lagi dalam bahasa Inggris. Kutipannya berapa persen boleh? Iya, dari Plagiarism 5.000 itu
20%. kata itu. Kalau nggak salah 20%. Iya kan, 20%. misalnya kalau Maksimum dia 20 halaman berarti satu halaman full boleh ya. Dia sudah ada presentasi Iya, otomatis. presentasi Mesin itu otomatis, menghitung iya. otomatis. Oh, Turn hebat. itu 20% ya. 20%. Canggih. Jadi muncul tuh kayak misalnya bahkan nih ya, Hmm. saya kutip dari tulisan saya sendiri. Oke, Saya pernah di semester 1 saya tulis tentang misalnya pemerintahan daerah. Oke. Lalu di semester kedua mata kuliah berbeda, saya ambil sedikit Copy satu dua paragraf. lagi, copas lagi ya. Itu muncul. Jadi akhirnya kita nggak bisa ngutip bulat-bulat dari tulisan kita sendiri. Harus dirubah lagi ya, ada Bahkan beberapa seperti tata bahasanya gitu. Berarti Nah itu tantangannya tuh. berarti memang kembali ke diri sendiri. Iya. Kalau memang mau sungguh-sungguh belajar, silahkan keluar negeri. Betul. Kalau masih ada malas-malasnya, ya jangan deh. Nanti ada yang DO juga nggak? DO kalau yang angkatan saya nggak ada kayaknya. Nggak ada DO. Walaupun Pasti kuliah lulus. lulus telat ada, tapi kalau DO nggak ada. Oh, Karena sekali lagi kalau kita dapat beasiswa, ya kita tidak punya opsi lain selain harus lulus. pulang dan bawa pulang, Bawa ijazah, berangkat ya. dan pulang bawa ijazah. Bawa ijazah dan bawa dolar. Bawa dolar itu nilai bonus. Nah, ini ada lagi cerita Iya. nih sebelumnya masuk ke dolar Oke. ini. Terus pada saat wisuda tuh gimana rasanya? Wah itu beyond happy sih. Jadi Iya. kayak nano-nano lah antara happy, terharu, Nggak ada sedih nyangka juga. gitu ya. Sedihnya kenapa Sedih karena akan meninggalkan tempat studi itu. Iya, Enjoy hidup di sana, enjoy kuliah di sana. Ada sedihnya itu. Iya. Kalau happy ya karena perjuangan 2 tahun terbayar Iya, sudah. betul. 2 tahun ya? 2 tahun kalau master saya kemarin. Nah bangganya karena akhirnya bisa lulus dari kampus reputable, ya, University of Melbourne itu terbaiknya Australia, 1-2, dia peringkat 1-2 di Australia. Jadi kita Kalau dunia berapa? sekitar pas di 110 zaman besar. 2016 2017 itu dia 36 37. Oh, 37. Luar biasa. 36. Iya. Indonesia paling tinggi berapa? Di 1000 kali, 700. Saya kurang tahu. Iya, kurang tahu. oke. Oke, nah tadi kan Hmm. udah sampai Wak, kan katanya tadi kalau tamat Iya. itu bawa ijazah dan Terus bawa dolar. itu Nah gimana? dolar ini nih belum Iya, dapat cerita ini. Belum cerita. Boleh cerita nggak gimana tuh kok kata orang kalau kita keluar negeri itu selain ijazah kita juga bawa dolar Gampang nggak sih pulangnya. cari duit di sana gitu? Gimana boleh cerita? Kalau- Punya pengalaman nggak? Iya. Banyak sih, banyak. Jadi waktu kuliah di Melbourne tuh hampir semua mahasiswa itu kerja part time job. Oke. Jadi yang nggak kerja itu cuma 2 tipe orang. Ini kalau kata teman saya, Iya, maksudnya iya, saya pakai. Jadi kalau nggak kaya banget, Oke. malas banget. Kedua itu ya. Karena pekerjaan tuh banyak banget dan Bisa menghasilkan. iya dan lumayan hasilnya lumayan karena sekali lagi kita convert ke Rupiah. rupiah. Jadi ada untung juga ya nilai rupiah tuh rendah ya. Kalau Di satu duitnya sisi kita bagi bawa pulang, mahasiswa, Iya. bagi mahasiswa. sebagai mahasiswa kalau duitnya kita bawa pulang balik ke Indonesia itu lumayan. Berasa ya. Gitu. Tapi kalau untuk sekedar hidup di sana ya hitungannya nambah-nambah Pas-pasan, beasiswa lah. Tapi rata-rata semua mahasiswa Indonesia yang sana sih rata-rata part-time Mostly job. iya, mereka mostly. lakukan part time Untuk job. nambah ini kali Ada ya. banyak sekali part time job. di Apa sana. kalau Mas Harun apa Iya. yang dilakukan? Dulu saya sebagai kebab slicer. Jadi meat slicer di warung iya. kebab. Saya kerja di kebab restoran. Berapa jam? Itu saya kerja di kebab restoran itu milik ada pengusaha dari Chinese, dia Oke. buka di kampus. Kerja itu sekitar 3 sampai 5 jam per Oke. hari. Hari dibayar? Dan wih, pelan-pelan dulu dong. Oh, iya. Cepat sekali Bapak ini. Pikirannya ada dolar Nah, aja. bayarnya per hari ya kerja atau per minggu atau per bulan? Saya kerjanya per hari Oke. dan digajinya juga per hari. Oke. Walaupun ada Oh. sistem juga yang Cash menggaji and itu. carry. Betul, walaupun ada sistem juga yang menggaji itu per 2 minggu atau per bulan. Iya. Itu beda-beda. Tapi kalau saya waktu itu kerja harian, dihitungnya jam Oke. dan dibayar harian. Oh. Itu rate-nya di tahun 2017 sekitar $18 Wih. Per jam. per jam. Sekitar 200 dolar. ribu. Kalau sekarang 200.000 sejam. 180. 180. Ya. 180 sekarang. Kalau 10 Kali 3 jam. Kali 3 sampai 5 jam. 5 Tergantung Satu order kebabnya itu. juta, Jadi iya. waktu itu kok dulu waktu saya kerja doanya itu semoga pelanggan banyak. Banyak. Karena kalau pelanggan banyak saya motong daging Banyak. terus. gitu. Jadi, tapi waktunya cukup ya antara kuliah dengan Alhamdulillah Nggak mengganggu. cukup dan tidak mengganggu. Karena memang kebetulan saya ngambil mata kuliah itu yang tidak bertabrakan dengan jam kerja saya. Bukan sengaja nyari duit, cari mata kuliah yang pas, enggak. Tapi memang kebetulan yang saya enroll subjeknya itu yang jamnya itu tidak bertabrakan dengan jam kerja saya.
Dan itu diizinkan dari pihak kampus, misalnya kita kampus ngaku sangat kita- Nggak ketahuan. Oh, iya. Nggak ketahuan. Jadi, Nggak ada urusan sama kampus itu. Jangan di kan luar masalah kuliah. kampus, negara itu Australia itu udah memberikan kebijakan bahwa Oke. student visa yang seperti yang saya pakai saat itu memberikan saya kesempatan kerja 40 jam, 20 jam per minggu apa 40 jam per minggu? 20 jam per minggu. Itu kebijakan Per dari minggu. mereka. Itu ya. kebijakan. Jadi memang mahasiswa internasional itu didorong untuk silakan bekerja. Gimana rasanya menerima dolar pertama? Dari keringat sendiri. Hari pertama saya kerja itu, saya kerja 5 jam lebih. Saya terima Setengah $98. Wih, 1 juta langsung, Wak. $98. Hari pertama saya kerja, itu langsung saya merenung panjang, Bang. Ini kayaknya kerja terus nih konsep. ini ada ceritanya dikit. Ini waktu itu saya izin mama gitu kan Oke. sama orang tua kan, mas saya punya komitmen kuliah nih, semangat, fokus, cari nilai, berprestasi gitu, seperti itu. Terus Langsung begitu ada lihat tawaran duit kerja, waktu ada tawaran kerja, mama bilang, mas saya mungkin cuma kerja 1-2 hari aja Oke. karena fokus saya sekolah, nggak apa-apa, nak, silakan. Nah pas saya hari pertama saya terima $98, Awalnya cuma mau ini aja. niatnya tuh satu dua hari aja. 1-2 hari aja Iya. gitu karena harus fokus kuliah. Pengen tahu aja lah ya. Bener, gimana ya. pengalaman, Pengalaman. experience. Iya, Jadi oke. memperkaya pengalaman luar negeri gitu kan. Mhm. Tapi setelah terima $98 per hari itu, Berubah matematika pikiran. jalan. Langsung kayak mau kerja terus nih konsep. Matematikanya jalan. Iya ya, kalau sehari sekian, kalau seminggu berapa, sebulan berapa, setahun berapa. Nah, Iya, akhirnya kalkulasinya. saya mohon doa restu mama itu, saya telepon, semoga saya kuat mengimbangi antara kesibukan Kerja, akademik oke. sama kerja part time job. Tapi itu nutup pintu biaya sehari-hari. Di sana murah nggak sih biaya hidup? Kalau nutup Living sih. cost-nya? Tapi biaya hari-hari kan sudah tadi dari beasiswanya. Iya, dapat dari beasiswa. Dari beasiswa Itu dapat, non- kemudian dari part time job juga kalau dihitung-hitung nutup. Oke. Tapi maksudnya tetap yang utama dari beasiswa. Jadi dari dari part time job ini mungkin kita pengen jajan lebih atau kita Iya, pengen jalan-jalan, nongkrong. kita bisa dari situ dan bisa ditabung juga, betul. Yang mahal apa sih di sana biaya? Makanan. Makanan? Yang menggunakan jasa manusia itu mahal. Oh gitu. Jadi ketika misalnya kita beli bahan makanan itu murah. Oke. Tapi ketika kita beli makanan di restoran yang sudah jadi, terolah ya. itu mahal. Mahal. Seperti kayak kita misalnya perbaiki servis sepeda. Oke. Iya. Kita beli brake pad-nya itu saya beli $12. Oke. Ongkos pasangnya $15. Lebih mahal biaya pasang Iya. daripada Ijazah Jadi, yang mahal. Ini strong point dari Australia bahwa tenaga manusia itu benar-benar Lebih sangat dihargai, dihargai. ya. Profesi manusia apapun itu dihargai. Mau tukang sepeda, di restoran, Oke. waiters itu dihargai banget. Tapi kalau untuk TKI beda ya. Nggak sama perlakuannya. Nggak tahu juga. TKW. Saya kurang tahu sih ya. Tapi kalau teman-teman yang ke Australia dengan visa apapun itu cukup menjanjikan kok, cukup menjanjikan. Oke. Gaji lumayan di sana. UMP-nya itu sejam aja di tahun 2017 $18. Baru UMP yang saya dibayar itu $18. Per jam. Mungkin peluangnya nggak banyak. Iya. Soalnya kenapa nggak TKI kita larinya ke Australia, malahan ke Filipina, Malaysia, Ya, dan mungkin sebagainya. banyak faktor Bang ya, mungkin kesempatan kerja, kemudian peluang yang dibuka oleh employer di Negara. sana, seperti itu. Luar biasa ya perjalanannya. Keren, Apa yang keren, paling keren. berkesan selama di sana? Yang paling berkesan apa ya? Banyak sih Bang, ya, semua berkesan. saya susah ngebedain mana yang berkesan, mana yang paling berkesan karena memang Ya, 2 tahun saya itu penuh warna. Jadi pengen lagi ke sana gitu. Pengen nyambung. Kalau lagi. punya kesempatan, pengen lagi. pengen banget ke sana. Oke. Karena di sana tuh bukan cuma part time job, bukan cuma Ngangenin kuliah. ya? Saya juga di sana saya terlibat komunitas Islam, pengajian di sana, namanya pengajian oke. Brunswick. Ada ini. Kita di sana ada Grupnya. kegiatan charity, kita di sana Oke. bikin sholat Id di sana. Gimana orang Indonesia berkumpul membuat komunitas, lalu kita bikin sholat Id di sana. Oh, sebelumnya belum pernah ada. Sudah ada juga, tapi dengan kita terlibat itu kan sesuatu experience Oke. sangat Pengalaman berharga, baru ya. berharga Negara banget. orang pula lagi ya. Betul. Kemudian selain itu saya juga terlibat di Paskibra, Konjen, Konsulat Jenderal Kalau Melbourne. 17 Agustus. ya. Jadi yang benar-benar priceless adalah kita mengibarkan bendera di tengah-tengah pusat kota Melbourne. Oke. Itu di daerah Flinders Station. Kita disaksikan sama orang-orang Indonesia, kita upacara di sana. Jadi sangat berharga dan berharga. Masih ada lah Kasat. sisa-sisa STPDN-nya. Ya. Gerakan patah-patah. Bisa lah, walaupun ada seleksinya juga, ada seleksinya iya, juga. iya. Tapi ya, alhamdulillah kepake juga di sana. Berarti kalau nanti S3 ke sana nuansanya udah beda ya. Kalau dulu sendiri, sekarang dengan Iya, rombongan. makanya. Sekarang udah dengan pasangan. Udah Nah, keluarga. semoga ada kesempatan untuk dapat beasiswa lagi, untuk bisa melanjutkan pendidikan di sana. Semoga ada kesempatan.
Nah, tips trik nih buat yang mau Kira-kira apa nih tim untuk teman-teman yang punya Mau obsesi, beasiswa. keinginan Iya, ke luar negeri. beasiswa sekolah ke luar negeri, khususnya ke Australia. Melbourne. Sekarang sudah tahun 2023. Ya. Jadi dulu peluang dan informasi beasiswa itu terbatas. Oke. Di tahun 2023 ini informasi sangat kencang sekali perkembangannya, banyak sekali provider-provider beasiswa. Iya. Ada LPDP, ada LPDP dari Indonesia, Australia Award dari Australia, Fulbright Amerika, Chevening Inggris, KOICA Korea, New Zealand scholarship, banyak banget. Tinggal dieksplor saja. Jadi kalau tips pertama dari saya adalah explore informasi seluas-luasnya tentang beasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, explore informasi sebanyak-banyaknya terkait tujuan kampus. Jadi apa kampus apa dan jurusan apa. Kita pelajari handbooknya seperti apa subjek-subjek yang diajarkan. Yang ketiga, kita mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai syarat beasiswa tersebut. Ya. Nah, biasanya itu yang pertama itu IELTS. Itu rata-rata beasiswa sudah minta IELTS. Kemudian dokumen-dokumen pendidikan dalam bahasa Inggris. Jadi kita translate lewat penerjemah tersumpah. Sworn translator, jangan ditranslate sendiri. Jadi, salah pengertian. Betul. IMS sworn translator, kita translate ijazah kita, transkrip kita, semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam bahasa Inggris. Kita translate ke bahasa Inggris dengan sworn translator itu. Yang ketiga, kita mengisi form-form yang disiapkan oleh scholarship provider. Misalnya di LPDP itu kan udah banyak banget LPDP. Itu di sana itu ada form-form yang bisa diisi. Jadi tentang biodata diri, tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan itu diisi semua. Setelah itu ada esai kontribusi ke Indonesia, rencana studi, rencana kepulangan kembali ke Indonesia untuk mengabdi, itu semua diisi. Mostly kurang lebih seperti itu. Ya tinggal kembali ke kitanya, mau tidak mempersiapkan diri untuk bahasa Inggris, mau tidak meluangkan waktu untuk mencari beasiswa, mau tidak meluangkan waktu untuk mencari kampus dan jurusan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Hairun, Pak Dedi ya. Luar biasa ya. Jadi, seru ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri, saya tangkap ini kembali kepada diri sendiri sebenarnya. Benar. Kemauan diri yang kuat dan tentunya kemauan untuk menyelesaikan pendidikan itu sendiri. Ingat Pak, kuliah jangan cari duit. yang jelas informasinya sangat mudah mendapatkannya dibandingkan dulu tersedia di mana-mana. Informasinya. Nah, yang terakhir, jangan lupa kuliah ke luar negeri bisa bawa ijazah dan dolar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.